Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Long Nixian tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan begitu tegas dan meledakkan benda suci yang tiada taranya. Tahukah Anda, benda suci tingkat ini tidak dapat dilihat di dunia beberapa dari mereka, bahkan di antara ras-ras kuno itu, banyak yang dapat dianggap sebagai harta klan. Bahkan yang tertinggi surgawi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya, apalagi yang tertinggi biasa. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia mendapatkan benda suci yang tiada taranya dari orang lain, meskipun dia tidak dapat memurnikannya untuk saat ini, dia pasti tidak akan mengeluarkannya dan meledakkannya, tetapi menunggu kesempatan untuk mengambilnya sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Xiao Yan? Dengan cara ini, benda ini akan meledak dengan sendirinya. Tapi Xiao Yan tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, itu bukan miliknya. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sekarang, dan dia tidak bisa menangkis teknik penaklukan setan lagu naga Long Nixian. Dalam hal ini, maka sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, apalagi ia masih memiliki jimat leluhur waktu di tangannya, dan ia dapat membalikkan ruang dan waktu ketika saatnya tiba. Penghancuran diri dari benda suci yang tiada taranya secara langsung menyebabkan Long Nixian terluka parah di tempat, dan kekuatan magis tak tertandingi yang baru saja dia lepaskan secara paksa diinterupsi, menyebabkan dia menderita serangan balik, membuat luka-lukanya semakin serius, dan Xiao Yan juga memanfaatkan kesempatan untuk memukuli anjing yang tenggelam itu, dan mengendalikan roh perang naga tulang untuk mengejar Long Nixian dengan gila-gilaan. Long Nixian sendiri tidak sekuat roh perang naga tulang, dan dia terluka parah saat ini. Dia langsung dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan, tapi dia juga bisa melihat bahwa semangat juang Xiao Yan tidak bisa bertahan terlalu lama. Waktu, jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk menunda waktu. Selama semangat juang Xiao Yan menghilang, akan mudah untuk membunuhnya. Xiao Yan jelas menyadari hal ini. Meskipun dia dilindungi oleh mutiara roh naga, benda ini hanyalah kekuatan eksternal dan tidak dapat membantunya mengendalikan penjaga tulang naga secara permanen. Untuk menggunakan jimat leluhur waktu, dia mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Sekarang kekuatan jiwa secara bertahap telah mencapai titik terendah, dan hanya perlu waktu paling lama 1 menit untuk mencapai batasnya. Sepertinya kamu tidak bisa menahannya lagi. Merasakan semangat-semangat juang yang sosoknya semakin ilusi dan serangannya semakin lemah, Long Nixian juga memiliki senyuman bangga di wajahnya. Tolong, Xiao Yan hanyalah seorang suprim biasa. Bahkan jika dia terluka parah, membunuhnya tetap semudah menghancurkan seekor semut. Mendengar ini, Xiao Yan juga mendengus, dan bekas darah meluap dari sudut mulutnya. Dia tiba-tiba jatuh dari langit, dan roh perang tulang naga juga tiba-tiba menghilang, dan penjaga tulang naga juga jatuh dari langit satu demi satu. Melihat penampilan ini, Long Nixian juga menunjukkan senyuman garang. Sepasang sayap naga di belakang punggungnya mengepak, dan dia meraih Xiao Yan yang jatuh dengan satu cakar. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat, dan dia tampak seperti sedang koma. Roh batu leluhur, iblis kecil, dan orang lain di tubuhnya hendak keluar dari tubuhnya dan memblokir serangan dari Long Nixian untuk Xiao Yan. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Tidak dapat muncul, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat cakar tulang tajam mencakar dada Xiao Yan. Jika pukulan ini mengenai, pasti akan mengeluarkan isi perut Xiao Yan. Namun, saat cakar Long Nixian berjarak kurang dari setengah meter dari dada Xiao Yan, yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya, tatapan ceria melintas di matanya, dan di saat yang sama, gumpalan api biru yang sepertinya menghilang kapan saja tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Ketika dia melihat gumpalan api biru, pupil Long Nixian juga sedikit menyusut. Meskipun dia tidak mengetahui asal mula gumpalan api biru yang tampaknya lemah ini, dia merasakan sesuatu darinya itu, bahkan kamu mungkin berisiko terjatuh. Bagaimana anak ini bisa memiliki metode seperti itu? Long Nixian tercengang di dalam hatinya dan dengan cepat ingin mundur. Dia juga melihat saat ini bahwa Xiao Yan mungkin tidak sadarkan diri sekarang adalah karena dia ingin mundur. Kamu harus menipu diri sendiri untuk mendekat agar dia bisa mengorbankan api aneh ini. Untungnya, kamu bisa mendeteksi trik kecilnya tepat waktu, jika tidak, aku mungkin benar-benar berakhir di sini kali ini. Namun, saat Long Nixian berbalik, dia melihat sosok ilusi muncul dengan aneh.
Itu juga adalah Xiao Yan, dan ada juga sinar cahaya samar yang melayang di jari Xiao Yan. Ini Long Nixian bisa bereaksi. Api biru melingkari ujung jarinya dan menunjuk ke dahi Long Nixian seperti belati. Ketika api biru jatuh ke kepala Long Nixian tiba-tiba menjerit nyaring, dan kemudian tubuhnya jatuh tak terkendali ke tanah, menghantam tanah dengan keras. Ia jatuh ke tanah, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tingkat kematian dari benda ini masih sangat besar. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menghela nafas lega, tapi dia tidak menganggap entengnya. Jejak tangannya berubah, dan semangat juang penjaga tulang naga sekali lagi berkumpul menjadi semangat juang, dan menyembur satu demi satu menuju Long Nixian yang jatuh ke tanah. Dia mengambil beberapa suap nafas naga, yang semuanya mengenai tubuh Long Nixian. Sekarang, bahkan jika orang ini belum mati sebelumnya, dia pasti akan mati sekarang. Gumpalan api biru samar itu secara alami adalah api semangat juang yang diberikan Long Fan padanya sebelumnya. Ini juga merupakan kartu truf terbesar di tangan Xiao Yan. Ini adalah satu-satunya benda di tangannya yang dapat mengancam Tian Zizun selain penjaga tulang naga sebelumnya. Meskipun semangat juang sangat kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengalahkan Long Nixian. Api semangat juang ini adalah cara membunuh yang sebenarnya. Xiao Yan sebelumnya sebenarnya tidak berada pada titik di mana dia kelelahan. Dia sengaja membubarkan semangat juangnya dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat Long Nixian agar menyerang ilusi, dan bahkan api semangat juang dikorbankan untuk Long Nixian. Faktanya, serangan sebenarnya diselesaikan oleh klon jiwa yang bersembunyi di belakang. Api semangat juang semacam ini jauh lebih kuat dari semangat-semangat juang yang baru saja ia kental. Jika dipukul dari jarak dekat, cukup menyebabkan kerusakan fatal pada Tian Zizun. Sayangnya, Long Fan hanya menyisakan 2 api semangat juang akan hilang setelah habis. Sekarang 1 telah dikonsumsi, dan sisanya masih di dalam tubuh sebagai kartu truf. Long Nixian layak menjadi manusia tertinggi dan berkuasa di surga. Meskipun ia dipukuli sampai mati oleh semangat-semangat juang, tubuhnya masih sangat lengkap, baik disimpan untuk fusi atau digunakan sebagai bahan. Semuanya sangat bagus. Tentu saja, yang paling membuat hati Xiao Yan tergerak adalah kekuatan magis yang tiada taraf di tangan Long Nixian. Namun, Xiao Yan tidak memeriksa pialanya di sini. Dia pertama kali menggunakan jimat leluhur waktu untuk membalikkan waktu dan mengambil pedang perak. Kemudian dia memasukkan tubuh Long Nixian ke dalam penyimpanan senjata spiritual berita. Tuhan Yang Maha Esa mungkin akan datang suatu saat, jadi akan lebih aman baginya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Setelah Jarahan meninggalkan reruntuhan Dewa Naga, Xiao Yan segera masuk ke dalam kubur. Pertempuran ini membutuhkan banyak usaha darinya. Belum lagi, kekuatan digunakan semangat penjaga tulang naga membuat kekuatan jiwanya hampir memasuki kondisi cerukan, belum lagi dia sendiri terluka parah di pertarungan sebelumnya. Fakta bahwa dia tidak jatuh pingsan di tempat disebabkan oleh kemauannya yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghitung piala di tangannya. Dia duduk di platform teratai 9 belokan hijau teratai dan mulai mengatur pernapasannya. Kali ini, butuh waktu hampir sebulan bagi Xiao Yan untuk menyesuaikan diri secara bertahap nafasnya. Setelah pulih, ketika dia membuka matanya kembali, rasa lelah yang semula telah hilang tanpa bekas, digantikan oleh energi yang sama seperti sebelumnya. Panen kali ini sungguh tidak sedikit. Merasakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa di tubuhnya yang sepertinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, Xiao Yan pun menyeringai meskipun prosesnya seringkali sangat mendebarkan, namun juga sangat meningkatkan potensi tubuh manusia. Meskipun sebagian besar pertempuran sebelumnya dilakukan dengan bantuan semangat juang, Xiao Yan benar-benar menggunakan kemampuannya hingga batasnya, bahkan berjalan di ambang kematian beberapa kali cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Ini adalah bagaimana Xiao Yan muncul di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, premis dari metode ini adalah Anda harus bertahan hidup terlebih dahulu. Baik itu benua Douqi atau dunia besar, banyak orang mengetahui manfaat melakukan ini, tetapi jika mereka tidak benar-benar dipaksa untuk tidak punya pilihan, tidak ada yang mau pilih metode ini. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiao Yan, yang dapat melarikan diri dari intersepsi oleh puluhan ribu orang. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatan spiritualnya saat ini seharusnya lebih kuat daripada rata-rata ke-9 tingkat kesempurnaan. Namun, jalan masih panjang sebelum bumi tertinggi. Namun, selama perjalanan ke reruntuhan ini,
dia telah mengumpulkan ratusan juta cairan spiritual tertinggi di tangannya terus-menerus menghasilkan kekuatan spiritual. Dia khawatir sebelumnya, masalah kurangnya kekuatan spiritual tidak akan muncul ketika mencapai tingkat tertinggi. Terlebih lagi, dia masih memiliki biji teratai dari teratai hijau 9 putaran di tubuhnya. Dengan benda ini di tubuhnya, itu sudah cukup baginya untuk dengan cepat menerobos ke bumi tertinggi dalam waktu singkat mencapai alam tertinggi bumi, kekuatan jiwanya juga akan mengikuti. Gelombang pasang mengangkat semua perahu, dan bahkan jika itu tidak dapat menandingi yang tertinggi surgawi yang sebenarnya, setidaknya ia akan memiliki setengah kekuatan jiwa dari yang tertinggi surgawi. Jika kamu ingin mengendalikan semangat juang penjaga tulang naga, kamu tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu sesingkat itu. Namun, prioritas utama sekarang bukanlah menerobos ke yang maha tinggi. Setelah menyesuaikan keadaan ke puncaknya, Xiaoyan mengeluarkan tubuh Long Nixian dari senjata spiritual penyimpanan dan dengan hati-hati meletakkannya di atas platform batu, lalu mengambil menarik napas dalam-dalam dan memanggil menara pemurnian dewa yang sudah lama tidak digunakan. Segera setelah menara pemurnian dewa terbentuk, itu menyelimuti mayat Long Nixian. Xiaoyan tahu betul bahwa naga Nixian ini penuh dengan trik dan mungkin memiliki beberapa rencana cadangan, seperti sisa jiwanya yang bersembunyi di dalamnya, mayatnya. Beginilah cara Zong yang kehilangan tubuhnya sebelumnya. Oleh karena itu, untuk amannya, Xiaoyan sebaiknya mengambil beberapa tindakan perlindungan terlebih dahulu untuk mencegah serangan. Fakta juga membuktikan bahwa kekhawatiran Xiaoyan bukannya tidak beralasan. Saat api pemurnian para dewa mulai membakar jenazah Long Nixian, tak lama kemudian, kabut abu-abu muncul di atas jenazah tersebut, di antaranya juga terdengar jeritan melengking yang membuat orang bergidik. Bahkan jika benda-benda ini bukanlah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Long Nixian, itu adalah hasil dari kebenciannya. Jika dia benar-benar mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya tanpa mengambil tindakan apapun sebelumnya, saya khawatir dia juga akan terpengaruh oleh hal ini dalam waktu dekat. Terkorosi oleh kebencian ini, dia akhirnya menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Setelah kebencian ini diredakan oleh api pemurnian para dewa, mereka berubah menjadi kekuatan jiwa yang sangat murni. Kekuatan jiwa dari Tuhan Yang Maha Esa Surgawi, meskipun hanya tersisa sedikit, akan sangat bermanfaat baginya, tetapi hanya saja, untuk amannya, Xiaoyan masih menggunakan api hati jatuh dan api iblis teratai murni untuk memurnikannya beberapa kali, dan akhirnya membiarkan batu leluhur menyaringnya lagi sebelum menghirupnya dengan aman ke dalam tubuh. Setelah menyempurnakan semua kekuatan jiwa, Xiaoyan juga memperoleh bagian dari ingatan Long Nixian, yang kebetulan berisi konten, teknik penaklukan nyanyian setan naga. Dia juga mendambakan kekuatan magis yang tiada taraf ini, meskipun dengan situasinya saat ini dengan kekuatannya, masih mustahil untuk berhasil mengembangkan kekuatan magis yang tiada taraf ini, tetapi seperti kata pepatah, bersiaplah, belum lagi, selama dia menerobos ke bumi tertinggi, dia dengan enggan dapat menggunakannya. Dalam ingatan Long Nixian, Xiaoyan juga mengetahui mengapa tidak ada sisa-sisa Dewa Naga di reruntuhan, karena Dewa Naga telah menghancurkan dirinya sendiri sebelum kematiannya, menghancurkan Kaisar Iblis Surgawi hingga berkeping-keping dihancurkan, jadi tidak banyak hal yang berhubungan dengan Dewa Naga di sini. Satu-satunya kekuatan magis tak tertandingi yang agak terkait telah diambil oleh Long Nixian. Aduh, setelah mengetahui hal ini, Xiaoyan juga menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Tentu saja, Xiaoyan tidak memiliki banyak perasaan lain terhadap Dewa Naga akhir, tetapi dia merasa bahwa dia telah menghabiskan terlalu sedikit koin emas. Lupakan saja, ayo cari cara untuk menggabungkan tulang naga dulu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan tubuh Long Nixian di depannya, meskipun bukan dakian eksistensi teratas dunia, tapi seharusnya tidak ada orang yang lebih maju dari dia di klan naga. Kamu tidak bisa membunuh pemimpin klan naga begitu saja, bukan? Oleh karena itu, Xiaoyan sangat puas dengan tulang naga yang didapatnya. Namun saat dia menjalankan teknik transformasi naga King Tian untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, cahaya hitam tiba-tiba menyala di tubuhnya dan mengubah tulang naga Long Nixian terbang keluar. Xiaoyan mengerutkan kening dan terus mencoba mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, tetapi hasilnya sama persis seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Batu leluhur, bukankah kamu bilang kamu bisa menyatu dengan tulang naga? Xiaoyan dengan cepat memanggil roh batu leluhur di tubuhnya dan mencobanya lagi di depannya, tapi itu juga berakhir dengan kegagalan. Mungkinkah itu aku? Apakah itu terlalu berbeda dengan kekuatan tulang naga ini?
Aku tidak tahu tentang itu. Roh dari batu leluhur melihat pemandangan ini dan sedikit bingung dengan situasinya. Bagaimanapun, teknik transformasi naga King Tian hanyalah seni bela diri dari alam yang lebih rendah. Masih belum diketahui apakah tulang naga di dunia dapat diintegrasikan, tetapi secara teori hal itu seharusnya mungkin. Adapun masalah kesenjangan kekuatan, menurutku itu tidak mungkin. Lagi pula, ketika Lindong menggabungkan tulang naga di benua Tianxuan, kekuatannya juga ada kesenjangan besar antara itu dan lunas itu sendiri membutuhkan perbedaan kekuatan. Kalau tidak, apa gunanya fusi lunas itu? Karena ini bukan masalah kesenjangan kekuatan, menurutmu apa yang terjadi denganku? Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut terkait dengan Wu Jin. Void Demon Body-nya, belum lagi, lunas yang dia cari kali ini bukanlah benda kelas 3, tapi lunas tingkat tertinggi surgawi. Menurut rencana awalnya, jika dia berhasil memadukan tulang naga Long Nixian, kekuatan fisiknya akan setidaknya 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan begitu, jika dia bisa menerobos ke bumi tertinggi, dia mungkin memiliki kekuatan sebanding dengan surga tertinggi. Kekuatan fisik, tapi saya tidak menyangka itu akan mandek pada langkah paling kritis ini. Melihat situasi ini, sepertinya Tuan Yandi sudah memiliki tulang naga di tubuhmu, jadi ada penolakan kan? Roh batu leluhur merenung sejenak, lalu berkata, tapi masuk akal bahkan jika itu adalah penolakan tingkat tinggi. Yang tingkat rendah benar. Mungkinkah dikatakan bahwa tulang naga di tubuhmu, Tuan Yandi, lebih tinggi daripada tulang naga tertinggi surgawi? Ada tulang naga di tubuhku. Xiao Yan hendak membalas, tapi tiba-tiba dia tertegun. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia ada di sana pada awalnya. Ketika dia mendapatkan pedang ajaib, roh dari 4 roh jahat memang menjaga 4 penjuru pedang ajaib dalam bentuk tulang. Namun, keempat tulang itu semuanya patah kemudian. Mungkinkah dikatakan bahwa mereka tidak patah pada saat itu, tetapi bersamanya? Namun, tubuhnya sepertinya tidak diperkuat secara konyol pada saat itu, bukan? Hal ini tidak sejalan dengan gambaran roh batu leluhur yang lebih tinggi dari yang tertinggi surgawi. Dengan mengingat pertanyaan ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu segera duduk bersila, menenangkan diri, dan memasuki dunia jiwanya. Di tengah lautan jiwa, pedang ajaib masih tertancap di sana dengan mantap, jika tidak dari waktu ke waktu. Kekuatan darah jahat yang dilepaskan akan membuat siapapun berpikir bahwa itu hanyalah pedang panjang biasa. Keempat roh jahat itu merangkak di sekitar pedang ajaib. Sepertinya tidak ada gerakan, tapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam diri orang-orang ini. Dia melihat keempat roh jahat itu dan perlahan dia berkata dengan pelan, aku kenal kalian seharusnya masih memiliki kesadaranmu sendiri. Aku perlu menggabungkan tulang naga sekarang, tetapi kamu menghentikanku. Tolong beri aku penjelasan. Aum. Setelah mendengar teriakan Xiao Yan, dia terus berkata empat roh jahat yang tertutup rapat juga terbuka mata mereka pada saat yang sama, sepertinya sedang mengamati Xiao Yan di depan mereka. Setelah beberapa saat, mereka berdiri pada saat yang sama dan mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh mereka dengan cepat menghilang, dan akhirnya berubah menjadi gelombang merah aliran udara menyebar dengan cepat ke segala arah. Aliran udara merah begitu mendominasi hingga membuat Xiao Yan keluar dari dunia jiwa. Xiao Yan baru saja membuka matanya dan merasakan energi ganas dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengamuk di dalam tubuh Xiao Yan dengan sangat arogan batas yang bisa ditanggung Xiao Yan sekarang, sehingga tubuhnya menjadi berantakan dalam sekejap, dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat wajah Xiao Yan menjadi pucat seketika. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, tetapi menemukan bahwa darahnya sebenarnya bercampur dengan beberapa bagian organ dalam. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan ini, bahkan organ dalamnya pun dihancurkan menjadi kebajikan semacam ini. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi ini sepertinya diarahkan pada tulang-tulang di tubuhnya. Karena budidaya tubuh iblis tanpa abu dan seringnya dia melakukan temper pada tubuh fisiknya, kekuatan tulangnya sebenarnya sebanding dengan beberapa orang teratas, yang bermutu. Itu bahkan merupakan artefak kelas atas, tetapi di bawah pengaruh energi itu hancur berkeping-keping seolah-olah hancur. Roh dari batu leluhur dan benda suci lainnya juga memperhatikan situasi Xiao Yan saat ini, dan menyuntikkan kekuatan mereka sendiri ke dalam tubuh Xiao Yan. Namun, sebelum kekuatan itu sempat berlaku, mereka dipantulkan oleh kekuatan jahat darah. Ketika keluar,
Terlihat jelas bahwa tingkat kekuatan jahat darah ini jauh melebihi benda suci biasa. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia tidak dapat menahan rasa sakit yang parah. Namun, pada saat-saat terakhir, dia masih menopang dirinya sendiri dan mencegah dirinya jatuh. Di bawah siksaan rasa sakit yang parah, Xiaoyan bahkan mengabaikan berlalunya waktu sedikit tidak jelas. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia hanya tahu bahwa dia sepertinya tersiksa oleh rasa sakit untuk waktu yang lama. Tepat ketika tubuh Xiaoyan hampir mencapai batasnya, vitalitas yang melimpah memenuhi anggota tubuh dan tulang di dalam tubuhnya. Itu adalah benih teratai dari teratai hijau 9 putaran yang disimpan di dalam tubuhnya. Kesadaran samar-samar berangsur-angsur kembali ke kejelasan. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa tulang-tulangnya yang patah telah bersatu kembali, dan ketangguhannya telah meningkat pada tingkat yang tidak diketahui. Ketika dia tenang, dia bahkan bisa mendengar beberapa raungan datang dari tubuhnya. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dengan tulang Xiaoyan sendiri untuk menciptakan kerangka baru ini. Dia perlahan menundukkan kepalanya, melihat tubuhnya, dan kemudian dengan lembut menggenggam telapak tangannya. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meraung dari setiap sudut tubuhnya seperti binatang buas sebelumnya, dan samar-samar dia merasa bahwa hanya dengan tubuh fisik ini saja, dia mungkin bisa dengan mudah mengalahkan makhluk tertinggi berpangkat tinggi. Dia menghela nafas panjang, lalu kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan nafasnya juga meledak seperti naga raksasa, dengan fluktuasi yang sangat mencengangkan, dan kemudian, hanya makam di langit yang terlihat. Langit di atas tiba-tiba mulai berputar, dan energi di sekitarnya dengan cepat berkumpul dari atas kepalanya, akhirnya membentuk awan yang tampak sangat indah, tetapi ada guntur warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melonjak di awan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya, cukup membuat Earth Supreme pusing kepala. Apakah ini bencana spiritual? Melihat guntur warna-warni di langit, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Bukankah benda ini seharusnya terbentuk saat menembus bumi tertinggi? Mengapa itu muncul sekarang? Kemudian dia dengan cepat memahami bahwa itu mungkin karena kekuatan benih teratai hijau 9 putaran di tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan, memungkinkan dia untuk benar-benar memasuki alam bumi tertinggi. Tepat ketika pikiran Xiaoyan melonjak, awan di langit juga bergulung dengan keras. Kemudian, guntur yang cemerlang meraung seperti hukuman ilahi. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur, Xiaoyan dia juga sedikit mengangkat alisnya serangan. Bahkan serangan telak dari beberapa Earth Supremes akan sulit untuk ditandingi. Tidak heran banyak orang Earth Supreme yang telah menerobos terjatuh dalam serangan ini. Namun, jelas bahwa guntur semacam ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiaoyan sekarang. Dia hanya menamparnya dengan santai dan langsung menghancurkan guntur kesusahan spiritual yang menyebabkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya mengalami sakit kepala. Melihat Xiaoyan menghancurkan kesengsaraan spiritual menjadi berkeping-keping dengan begitu mudah, roh dari batu leluhur yang telah mengawasi mau tidak mau membuka mulutnya yang terlemah, tapi kekuatannya tidak seburuk itu. Jika Earth Supreme biasa ingin memblokirnya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan di hati roh batu leluhur, tetapi terus mengangkat kepalanya dan menatap awan spiritual di langit dengan acuh tak acuh. Ketika bencana spiritual kedua jatuh, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak terus mengambil tindakan alih-alih menghancurkan guntur, dia membiarkan guntur yang kuat menghantamnya. Melihat pemandangan ini, mulut roh batu leluhur terbuka lebih lebar, tapi kali ini, bukan hanya karena Xiaoyan dapat dengan mudah menangkap guntur, tetapi karena Xiaoyan sebenarnya secara aktif menyerap kekuatan guntur kesusahan spiritual ini. Selama berabad-abad, setiap orang yang melawan bencana spiritual, tanpa kecuali, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kegagalan. Siapakah yang seperti Xiaoyan, yang tidak hanya menganggap bencana spiritual sebagai bukan apa-apa, tetapi juga menganggap kekuatannya sebagai miliknya. Sejak dia disebutkan oleh roh batu leluhur memiliki kekuatan spiritual dengan atribut berbeda pada saat yang sama, Xiaoyan telah mengumpulkan benda-benda aneh dengan atribut lain untuk diintegrasikan ke dalam tubuhnya benda berelemen aneh. Benda tersebut masih memiliki atribut guntur, dan guntur bencana spiritual ini juga merupakan sejenis guntur aneh langit dan bumi, dan sangat kuat, jadi secara alami juga dapat digunakan untuk fusi. Namun, guntur bencana spiritual semacam ini biasanya hanya muncul ketika Yang Maha Tinggi menerobos ke bumi Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, sulit bagi Yang Maha Tinggi surgawi untuk menemukannya, dan Yang Maha Tinggi dan bahkan Yang Maha Tinggi di bumi takut menghindarinya.
Lalu kenapa? Mungkin memilih untuk menggabungkan kekuatannya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Hanya makhluk pemberani seperti Xiao Yan, yang ahli dalam seni, yang akan mempertimbangkan kesengsaraan spiritual. Secara umum, kekuatan kesengsaraan spiritual bergantung pada tingkat tubuh Dharma tertinggi. Semakin tinggi tingkat tubuh Dharma, semakin kuat kekuatan kesengsaraan spiritual ciptaan King Lian di tubuhnya adalah. Kekuatan langit dan bumi menilainya sebagai dharmakaya tingkat tertinggi, jadi guntur yang digunakan untuk menyerang Xiao Yan juga merupakan guntur standar tertinggi Xiao Yan untuk mengintegrasikan kekuatan spiritual. Setelah menyerap semua kesengsaraan spiritual, Xiao Yan masih sedikit tidak puas, jadi dia menggunakan kekuatan jimat leluhur waktu untuk membalikkan waktu ketika kesengsaraan spiritual baru saja tiba, dan kemudian terus menyerap kesengsaraan spiritual sampai dia merasa bahwa dia telah mencapai keadaan jenuh, dan kemudian menghentikan perilaku ini. Jika kekuatan langit dan bumi memiliki kemauan, saya khawatir ia akan terdiam seseorang yang berani mencabut bulunya. Pada saat ini, kekuatan guntur yang diserap oleh Xiao Yan telah berubah menjadi warna seperti Kaisar Yan, dan karena itu adalah kekuatan kesengsaraan spiritual. Kekuatan penghancurnya sangatlah luar biasa dibandingkan dengan dalam situasi ini, kekuatan di Yan tampaknya agak tidak memuaskan. Tapi ini juga sangat normal. Bagaimanapun, Kaisar Yan Xiao Yan dibentuk oleh perpaduan berbagai api di benua Doqi. Sejak dia naik ke dunia 1000 besar, dia sudah lama tidak terintegrasi dengan api baru. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami akan tetap pada level tersebut. Jika ingin meningkatkan kekuatannya, Anda harus mengintegrasikan api baru. Masih ada api semangat juang yang ditinggalkan Long Fan di tubuhnya. Jika diintegrasikan ke dalam Kaisar Yan, kekuatan Kaisar Yan pasti akan naik ke level lain telah memesan. Pertama, jika Anda menghadapi musuh di tingkat penguasa surgawi di masa depan, Anda harus mengandalkannya. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami tidak akan mengintegrasikannya ke dalam Kaisar Yan tempat. Sekarang dia telah secara resmi melangkah ke bumi tertinggi, ditambah dengan banyak cara di tangannya, bahkan jika dia menghadapi tertinggi surgawi yang sebenarnya, dia pasti akan melarikan diri tanpa cedera dengan warisan yang panjang atau dia tidak akan takut dengan kekuatan super, sehingga dia dapat menemukan cara untuk menjara api aneh dari tempat lain. Menurut informasi yang dikumpulkan Xiao Yan sebelumnya, di dunia saat ini, yang paling mahir dalam kekuatan atribut api adalah klan roh api, diikuti oleh klan pemakan api di benua gunung berapi. Ada juga rumor tentang kobaran api yang dahsyat di pegunungan. Dikatakan bahwa klan roh api memiliki orang yang tertinggi dan berkuasa yang duduk di langit. Sebelum kekuatannya mencapai tingkat itu, lebih baik tidak membuat rencana untuk ras itu. Sedangkan untuk benua vulkanik, letaknya jauh di utara dunia. Belum lagi jaraknya yang jauh, di mana itu juga diakui sebagai tempat yang berbahaya, dan para pemakan api juga merupakan ras yang sangat aneh. Jika Anda tidak siap, cobalah untuk tidak pergi ke sana. Jadi setelah memikirkannya, Xiao Yan tetap menetapkan targetnya di benua Tianluo. Bagaimanapun, tempat itu adalah salah satu dari 10 benua super. Bahkan jika tidak ditemukan di sana, lebih mudah untuk mengumpulkan informasi di sana, dan itu tidak ada tampaknya adalah pemimpin surgawi di wilayah tersebut yang cukup kuat untuk mendominasi di sana. Sedangkan untuk klan Jiuyu, Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk kembali untuk saat ini. Lagi pula, dia tinggal di klan Jiuyu hanya untuk mengumpulkan Wall. Sekarang dia memiliki mangkuk pengumpul roh dan cairan spiritual tertinggi yang telah dia kumpulkan, dia tidak membutuhkannya. Jika Anda mengkhawatirkan masalah ini, Anda tidak akan dapat meningkatkan diri jika Anda tetap di sana. Qin Waner dan yang lainnya pasti mengira dia sudah mati jika mereka tidak melihatnya kembali. Dia tidak perlu kembali ke klan Jiuyu dan mencari cara untuk menyelinap keluar. Lagi pula pria itu datang dari tingkat yang lebih rendah, jadi dia punya potensi luar biasa. Hanya karena alasan ini, klan Jiuyu tidak akan memperlakukannya terlalu buruk, jadi tentu saja dia tidak perlu terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, Tuan Yandi, apa yang harus saya lakukan dengan mayat ini? Roh batu leluhur menunjuk ke mayat Long Nixian di tanah dan bertanya. Benda ini awalnya dimaksudkan oleh Xiao Yan untuk digunakan untuk memadukan tulang naga, tetapi karena roh dari 4 roh jahat di dalam tubuh, benda itu tidak diperlukan lagi sama sekali, jadi masih ada sedikit yang tersisa. Berguna, belum lagi mayat klan naga. Biarpun dilelang, mungkin cukup untuk ditukar dengan beberapa benda suci tingkat tinggi bahwa tak seorang pun dari klan naga akan datang ke rumahmu.
Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat tubuh Long Nixian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, seharusnya tidak ada boneka dengan kekuatan tertinggi surgawi di dunia yang luas ini, kan? Tidak ada apa-apanya. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang seperti itu. Kemewahan. Setelah roh batu leluhur menjawab tanpa sadar, dia tiba-tiba menyadari tujuan pertanyaan Xiao Yan dan dengan cepat menatapnya dengan rasa takut. Tuan Kaisar Yan, kamu tidak mau. Itu benar, jika aku bisa memurnikan boneka dewa tertinggi, dunia yang luas ini seharusnya cukup membuatku mengamuk. Xiao Yan juga memiliki beberapa metode untuk memurnikan boneka, tetapi semuanya dibawa dari benua Doqi. Saya tidak tahu apakah itu berguna di dunia ini, tetapi menurut ide Xiao Yan adalah sejak miliknya keterampilan dan teknik bertarung masih dapat digunakan di sini, metode pemurnian bonekanya harus sama, belum lagi tubuh level Tian Zizun sangat kuat. Bahkan jika gagal, paling buruk, coba metode lain. Itu dia. Xiao Yan saat ini masih kekurangan sarana untuk menghadapi yang tertinggi surgawi yang kuat. Meskipun dia memiliki penjaga tulang naga dan api kehendak pertarungan, dia masih belum bisa sepenuhnya menguasai penjaga tulang naga yang terakhir tersisa. Sudah berakhir. Dalam hal ini, jika dia dapat memiliki boneka tingkat tertinggi surgawi, itu akan sangat aman. Meskipun benua Tianluo tidak mengganggu yang tertinggi surgawi di permukaan, karena tempat itu adalah salah satu dari 10 benua super, itu pasti macan berjongkok, naga tersembunyi. Pasti ada banyak orang kuat yang mengawasi di sana secara diam-diam, meskipun dia memang demikian sekarang percaya diri untuk menantang kekuatan tertinggi Dzogchen, tetapi tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan berhati-hati selalu merupakan hal yang benar. Oleh karena itu, Xiao Yan mulai berpikir untuk menyempurnakan boneka tersebut. Ada beberapa bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka di antara harta karun yang telah dia kumpulkan selama periode ini. Sedangkan sisanya, dia hanya dapat menemukannya dalam perjalanan ke benua Tianluo. Untungnya, dia masih memiliki banyak cairan spiritual tertinggi di sana, tidak perlu khawatir dengan masalah keuangan. Jika tidak, dia akan benar-benar mengambil resiko dan merampok rumah lelang di berbagai benua. Metode yang diadopsi Xiao Yan kali ini bukanlah boneka iblis surgawi yang sering ia gunakan, melainkan metode produksi yang disebut boneka manusia kuno tingkat kewarasan tertentu. Tidak hanya itu, ia juga dapat melakukan seni magis atau kekuatan magis, yang sangat ajaib. Xiao Yan secara alami tidak memiliki jiwa tambahan, tetapi benda-benda ketuhanan di tangannya ini telah melahirkan tubuh spiritual. Ketika dia benar-benar ingin menggunakannya nanti, dia hanya perlu menanamkan tubuh spiritual dari roh batu leluhur dan benda lainnya ke dalamnya mereka. Ia memiliki fungsi yang sama dengan boneka manusia purba, dan yang ingin dilakukan Xiao Yan adalah melunakkan tubuh boneka ini hingga sempurna. Ketika masih ada beberapa hari lagi dari benua Tianluo, Xiao Yan akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan boneka tersebut. Untuk ini, dia menghabiskan hampir puluhan juta cairan spiritual tertinggi. Dia memaparkan semua materi yang telah dia kumpulkan selama periode ini, dan kemudian menghela nafas panjang. Bahan-bahan ini mahal, dan banyak di antaranya adalah logam eksotik yang dapat digunakan untuk memurnikan benda-benda suci. Mengintegrasikannya ke dalam tubuh Long Nixian pasti akan membuat kekuatan boneka ini semakin tinggi. Tidak ada artinya bagi Xiao Yan yang memiliki Kaisar Yan. Sementara Xiao Yan melelehkan bahan-bahan di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dia juga mulai melunakkan mayat di depannya. Waktu penempaan ini tidaklah singkat. Jika Xiao Yan tidak menerobos ke alam bumi tertinggi, maka ditambah dengan api Kaisar Yan, bahkan jika dia membakarnya selama setahun, dia mungkin tidak akan berhasil melunakkan mayatnya. Namun, meski begitu, Xiao Yan masih membutuhkan lebih dari sebulan untuk memurnikan Long Nixian. Tubuh telah ditempa sejauh yang dia inginkan. Hampir. Dengan jentikan jarinya, Xiao Yan menuangkan bahan logam yang telah dicairkan menjadi cairan oleh Kaisar Yan ke tubuh Long Nixian, menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh cairan itu, tubuh Long Nixian juga berputar menjadi warna seperti batu giok, tampak seperti patung batu giok. Ketika seluruh tubuh Long Nixian memutih, jejak tangan Xiao Yan juga berubah dengan cepat. Tanda jiwa terpisah dari alisnya, dan akhirnya menyatu ke dalam mayat Long Nixian. Setelah tanda jiwa itu memasuki tubuhnya, Long Nixian perlahan membuka matanya, tapi tidak ada kehidupan di matanya, dan yang ada hanya pandangan kosong. Kamu benar-benar berhasil. Roh dari batu leluhur melihat ke tubuh Long Nixian dan tidak bisa menahan nafas.
Boneka tingkat tertinggi surgawi. Hasil karya semacam ini bahkan mungkin tidak dapat dicapai oleh orang-orang kuno, itu belum tentu bisa untuk menunjukkan Raskan. Itu hampir tidak berhasil, dan orang ini tampaknya tidak memiliki kekuatan yang dia miliki selama hidupnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Long Nixian adalah makhluk tingkat keabadian tertinggi di masa hidupnya, tetapi boneka itu di tangannya adalah itu hanya pada level Lingpin Tianzuang. Ini karena dia menambahkan banyak bahan langka. Jika tidak diketahui apakah orang ini dapat memiliki kekuatan Tianzuang. Tuhan tertinggi surgawi tingkat spiritual sudah sangat baik. Bagaimanapun, metode Anda dalam memurnikan boneka berasal dari alam yang lebih rendah, dan secara umum, kekuatan boneka akan jauh lebih lemah daripada di kehidupan. Selain itu, meskipun orang ini hanya seorang spiritual tingkat tertinggi surgawi, tetapi tubuhnya adalah tubuh binatang abadi. Ditambah dengan penguatan Anda, Tuan Yandi, saya percaya bahkan yang tertinggi surgawi abadi tidak dapat dengan mudah mengalahkannya, kata roh batu leluhur dengan lega. Xiao Yan tidak meragukan hal ini, tapi dia masih merasa sedikit menyesal. Sayang sekali dia tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya setelah akhirnya mendapatkan mayat makhluk tertinggi surgawi penjaga. Metode produksi penjaga tulang naga seharusnya lebih maju daripada metode boneka yang dia gunakan di alam bawah. Sayangnya dia tidak mengetahui metode ini, jika tidak, itu tidak diperlukan. Tapi, jika kuingat dengan benar, boneka jenis ini seharusnya mampu menyerap kekuatan petir dan memperkuatnya. Mungkin akan ada peluang di masa depan, pikiran ini muncul begitu saja di benak Xiao Yan, dan itu karena penolakannya sendiri. Lagi pula, mungkin tidak banyak guntur di dunia ini yang dapat memperkuat wayang tertinggi surgawi. Bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin masih perlu menggunakannya untuk memadukan kekuatan spiritual, dia menyia-nyiakannya untuk boneka itu. Namun, dia samar-samar ingat bahwa ada kekuatan super bernama Istana Dewa Petir di dunia 1000 besar, yang sepertinya memiliki kekuatan petir yang sangat besar. Jika dia bisa pergi ke sana, dia mungkin bisa memperkuatnya hingga ke level tertinggi surga abadi. Lupakan saja, mari kita tunggu nanti untuk membicarakan tentang penguatan. Bagaimanapun, ini adalah penolong, dan itu sudah cukup di benua Tianluo. Xiao Yan menghela nafas dan menyingkirkan boneka itu. Ada Tian Zizun dengan boneka tingkat di sampingnya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk bepergian keliling dunia. Namun, dia juga tahu bahwa yang terbaik adalah tidak terlalu mencolok tentang hal semacam ini, dan yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali diperlukan. Bagaimanapun, keberadaan boneka tertinggi surgawi akan membuat kekuatan super itu menjadi sangat bersemangat. Jika hal itu menyebabkan kekuatan-kekuatan ini memperhatikan, maka saya khawatir Anda harus menjalani kehidupan pelarian yang biasa lagi di masa depan. Apakah ini benua Tianluo? Ini memang salah satu dari 10 benua super. Area ini jauh lebih besar dari benua Jiuyu. Xiao Yan berdiri di atas gunung yang tinggi, menatap ke bawah ke daratan di bawah, dia tidak bisa tidak kagum. Menurut informasi yang dia ketahui, area tempat dia berada saat ini hanyalah batas utara benua Tianluo, tetapi luasnya hampir sama dengan seluruh benua Jiuyu. Namun, jumlah orang kuat di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan benua Jiuyu. Earth Supremes biasa baik-baik saja, tetapi dalam hal orang yang benar-benar kuat, jumlahnya masih sedikit lebih rendah. Terlepas dari yang lainnya, klan Jiuyuke adalah itu jelas bahwa kekuatan tertinggi surga bertanggung jawab, tetapi tidak ada suasana serupa di benua Tianluo. Jika kedua benua benar-benar bertempur, saya khawatir benua Jiuyu pada akhirnya akan menang. Namun, Xiao Yan sedikit penasaran. Karena benua Tianluo adalah salah satu dari 10 benua super dan memiliki banyak wilayah dan sumber daya, benua ini seharusnya jauh lebih kuat daripada benua Jiuyu. Bukankah mungkin yang tertinggi surgawi sedang mengincar benua ini? Mungkin bukan karena tidak ada penguasa surgawi yang mengincar benua ini, tapi karena mereka semua mengincar benua ini, tapi mereka tidak yakin untuk mengambilnya, jadi mereka tidak melakukan intervensi secara langsung, tapi memilih untuk mendukung kekuatan di dalamnya, menyebabkan situasi yang aneh. Jelas roh batu leluhur. Secara umum, jika kekuatannya mencapai tingkat tertinggi surgawi, tidak peduli seberapa besar benua itu, ia dapat langsung dikuasai. Namun, benua super ini jelas merupakan pengecualian, dan ada warisan yang ditinggalkan oleh orang tertinggi dan berkuasa dari Saint Great Heaven bahkan lebih menarik. Banyak penguasa surgawi yang memperhatikan lemak ini,
Tetapi mereka saling waspada, jadi mereka telah menetapkan aturan tidak tertulis, masing-masing mendukung kekuatan dan membiarkan mereka bersaing justru karena inilah benua super ini mempertahankan situasi yang aneh. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk sedikit. Ketika dia baru saja memasuki benua Tianluo, dia memperhatikan beberapa gelombang kuat memindai seluruh tubuhnya bahwa Xiao Yan hanyalah kekuatan tertinggi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Xiao Yan tidak ingin melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Dia hanya ingin mengumpulkan beberapa api aneh untuk memperkuat Kaisar Yan di sini. Jika dia dapat menemukan api yang kuat di benua Tianluo, dia dapat memurnikan semuanya dan menggunakannya api yang membara kehususan keputusannya bahkan mungkin memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat tertinggi dalam satu gerakan. Setelah sebulan kerja keras, Xiao Yan telah mengunjungi hampir semua tempat dengan api atau bahkan guntur di benua Tianluo, termasuk beberapa kekuatan besar di benua Tianluo, seperti Tanah Mingyan di Istana Netherworld, Istana Xuanhuang, Del. Pegunungan Seribu Api di Istana Surgawi, Jurang Setan Guntur di wilayah 100 pertempuran, Del. Namun, meskipun Xiao Yan berhasil mengumpulkan beberapa api, kualitasnya tidak memuaskan baginya, setidaknya tidak dapat membawa Xiao Yan seperti guntur kesengsaraan spiritual. Dengan bantuan perubahan kualitatif, satu-satunya penghiburan adalah dia menemukan guntur aneh yang disebut Guntur Setan Hati Netherworld di Jurang Setan Guntur, dan juga memperoleh fragmen Sutra Setan Hati tertinggi. Hei, Anda dapat menampilkan keadaan iblis batinia Anda yang sebenarnya tanpa menggunakan pil iblis batinia. Selama periode ini, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan batu leluhur untuk sepenuhnya memulihkan teknik neter pembakaran gagak emas yang diperolehnya dari klan 9 neter. Saat ini, batu leluhur adalah benda suci sejati yang diperkuat oleh batu ilahi penempaan meski agak enggan, namun berhasil diperbaiki. Namun sayangnya, kekuatan batu leluhur juga terkuras terlalu banyak, dan tidak mungkin untuk terus memperbaiki Sutra Setan Hati tertinggi. Versi lengkap dari teknik Golden Crow Burning Nether adalah kekuatan magis yang hebat, dan kekuatannya tidak buruk. Namun, masih jauh kalah dengan tinju pengorbanan iblis dan teknik penundukan iblis lagu naga api yang aneh. Xiao Yan juga tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia tidak menyerah pada budidaya kekuatan magis lawannya. Dengan bakat budidayanya yang luar biasa dan fungsi tambahan dari batu leluhur, meskipun dia masih tidak mampu mengembangkan kekuatan magis ini ke tingkat puncak, dia masih bisa mencapai kesuksesan kecil. Mengandalkan konfigurasinya sendiri, Xiao Yan cukup untuk melawan Dzogchen Supreme bahkan tanpa menggunakan benda tersembunyi. Ini hampir merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di benua Tianluo di mana tidak ada yang tertinggi surgawi dari yang tertinggi di bumi. Dia tidak akan takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi yang tertinggi surgawi yang sebenarnya. Setelah keluar dari Thunder Demon Abyss, Xiao Yan pergi ke tempat terakhir di utara yang memiliki atribut api yang relatif kuat. Itu adalah tanah yang tidak dimiliki dan gunung berapi paling terkenal di utara. Suhu magma jauh lebih mengerikan daripada yang dilihat Xiao Yan di benua Doqi. Bahkan makhluk tertinggi biasa mungkin tidak dapat bertahan lama di sini. Tidak banyak gunung berapi yang bisa membuat makhluk tertinggi biasa merasa tidak nyaman. Mata Xiao Yan berkilat. Jika itu adalah magma biasa, apalagi yang tertinggi, bahkan makhluk di alam yang mencapai surga pun bisa datang dan pergi dengan bebas di dalamnya. Magma di depannya sedikit di luar kebiasaan. Tidak hanya itu, ketika Xiao Yan mendekati kawah, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritual atribut api di tubuhnya mulai aktif. Selain itu, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa selama penggulungan magma, bahkan ruang di sekitarnya terbakar dengan beberapa retakan yang tampaknya kecil. Meskipun retakan ini dengan cepat diperbaiki dengan sendirinya, retakan tersebut tidak luput dari pandangan Xiao Yan, yang juga membuktikan pemikirannya sebelumnya pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bawah magma. Jika tidak, magma biasa tidak akan pernah mencapai tingkat ruang terbakar yang mengerikan. Turun dan lihatlah. Sosok Xiao Yan tersapu, dan saat dia hendak melompat ke dalam magma, suara desisan aneh tiba-tiba terdengar dari telinganya, dan di bawah magma, dia melihat seekor ular piton magma raksasa di sekitar berukuran 100 kaki. Tiba-tiba bergegas keluar, menggigit Xiao Yan, ular piton raksasa itu menukik ke bawah dan memicu gelombang besar. Menghadapi serangan magma piton, Xiao Yan mendengus pelan. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara dan menghancurkan tubuh besar itu hingga berkeping-keping tiba-tiba menyala di Broken Python Land. Dia mengangkat alisnya sedikit dan mengambilnya ke tangannya dengan satu gerakan telapak tangannya.
Cahaya itu tampak seperti magma, tetapi tidak ada gelombang destruktif yang disebabkan oleh magma. Sebaliknya, cahaya itu sangat murni. Xiao Yan menyedotnya ke dalam tubuhnya dengan jentikan jarinya, dan kemudian dia dapat dengan jelas merasakan energi di dalam tubuhnya. Ada sedikit peningkatan kekuatan spiritual. Tentu saja, benda ini mungkin sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan kekuatan spiritual atribut api. Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual tumbuh di tubuhnya, dan dengan santai bergerak, dia terpisah dari udara lagi. Membunuh ular piton magma raksasa secara instan, menyerap cahaya merah yang muncul dari tubuhnya, dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya, dia menemukan bahwa selain peningkatan kekuatan spiritual, itu juga bisa membuat meridiannya lebih keras. Jenis magma piton ini tampaknya merupakan produk perpaduan magma dan kekuatan spiritual murni, dan cahaya di tubuh mereka seharusnya seperti kristal iblis. Xiao Yan bergumam pelan manik-manik api yang dia dapatkan setelah membunuh manusia kadal di dunia magma di dasar menara pemurnian Qitianfen. Benda ini mungkin sangat berguna bahkan bagi orang-orang di alam tertinggi, tapi sayang sekali. Xiao Yan menghela nafas. Sekarang dia telah memasuki alam tertinggi, bahkan lampu merah ini tidak akan banyak bermanfaat baginya jika semua lampu merah di dalamnya diserap. Itu tidak akan banyak membaik. Kalau tidak, dia benar-benar ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Lupakan saja, daging nyamuk juga daging. Setelah kamu kembali dan menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya, kamu dapat kembali untuk mengumpulkan sebagian energi ini. Xiao Yan melirik magma di depannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan lalu terjun ke dalam magma. Meskipun energi merah tidak banyak berguna baginya, dialah yang selalu mencabut bulunya. Xiao Yan baru saja memasuki magma ketika beberapa ular piton magma muncul. Namun, hal-hal ini secara alami tidak dapat mengganggunya. Meskipun ini adalah ladang asal mereka, Xiao Yan juga ahli dalam bermain api, belum lagi dirinya sendiri kekuatan mereka jauh melebihi mereka hanyalah binatang api alam tertinggi, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Saat Xiao Yan semakin dalam, suhu magma di sekitarnya menjadi semakin tinggi, dan kekuatan ular piton magma yang muncul menjadi semakin kuat. Akhirnya, beberapa naga magma yang kuat bahkan muncul, dan di dalam tubuh naga raksasa itu Xiao Yan juga merasakan jejak esensi darah naga dan fluktuasi darah. Benar saja, setelah menghancurkan naga raksasa tersebut, dia mendapat setetes darah aneh dari mereka. Ini adalah inti dan darah naga api kuno. Pantas saja naga magma ini begitu kuat. Ternyata karena ini. Roh batu leluhur berkata dengan sedikit terkejut dalam daftar binatang mitos tidaklah rendah, tidak jauh di belakang burung 9 meter, dan setetes esensi darahnya juga sangat mahal. Tentu saja, setetes esensi dan darah naga api kuno tidak dapat dianggap serius oleh Xiao Yan saat ini, tetapi benda ini tidak akan pernah muncul tanpa alasan, jadi Xiao Yan menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang berkaitan erat dengan naga api kuno di bagian bawah magma, dan benda ini kemungkinan besar adalah mayatnya. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan terus menyelam, dan berhenti ketika dia mencapai kedalaman hampir 10.000 kaki di dalam magma. Ini juga merupakan bagian terdalam dari gunung berapi sangat tinggi bahkan kelas 9 itu tak tertahankan bahkan bagi yang maha tinggi, tapi itu bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Bukan saja dia tidak merasa tidak nyaman dengan Kaisar Yan, tapi dia juga sangat nyaman. Xiao Yan berjalan di dasar magma, dengan hati-hati merasakan energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berhenti di depan formasi batuan. Formasi batuan itu agak transparan, tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa jauh di dalam formasi batuan itu, ada garis-garis emas muda. Meskipun dia tidak tahu benang apa itu, Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi aneh yang terkandung di dalamnya. Apakah ini pembuluh darah spiritual? Roh dari batu leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat pemandangan di depannya. Denyut spiritual. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Yang disebut denyut spiritual adalah konstitusi khusus di dunia. Ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sampai batas tertentu pada awal kultivasi, dan juga dapat meningkatkan kekuatan, tapi sepertinya telah mencapai tingkat tertentu. Setelah itu, pembuluh darah spiritual semacam ini akan menghilang. Oleh karena itu, Xiao Yan belum pernah melihat pembuluh darah spiritual yang sebenarnya dengan matanya sendiri. Tapi, bagaimana mungkin ada pembuluh darah spiritual di formasi batuan? Tuan Yandi, ini bukan formasi batuan biasa. Jika tebakan saya benar,
yang Anda injak mungkin adalah mayat naga api kuno. Dan sepertinya ukurannya telah mencapai tingkat penguasa surgawi, jadi spiritual ini pembuluh darah harus diubah menjadi pembuluh darah dewa, kata roh batu leluhur dengan penuh semangat. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melihat. Tubuh binatang suci ini semuanya berhubungan dengan dharmakaya tertinggi. Itu normal jika mereka berukuran besar. Oleh karena itu, dia tidak meragukan pernyataan Zhu Xi bahwa ini adalah mayat kuno naga api. Tetapi jika itu benar, maka masih banyak esensi dan darah yang tersisa di dalamnya, dan kualitasnya harusnya sangat tinggi. Benda ini seharusnya bisa disimpan di makam langit, kan? Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Ukuran naga api kuno ini terlalu besar. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat ujung magma sekilas. Dalam waktu singkat sudah pasti mustahil untuk mengekstrak semua esensi dan darah dari tubuhnya, sehingga bisa disimpan begitu saja di makam langit, atau bisa dimurnikan sesuka hati. Dan Xiao Yan samar-samar ingat bahwa pembuluh darah dewa semacam ini sebenarnya dapat dimurnikan menjadi miliknya. Setelah mencapai alam surgawi tertinggi, beberapa pembuluh darah dewa yang kuat dapat berevolusi menjadi pembuluh darah dewa yang kuat dan kekuatan magis, agaknya levelnya tidak akan terlalu rendah. Setelah saya menerobos ke tertinggi surgawi di masa depan, saya juga dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakannya. Tepat ketika Xiao Yan hendak meletakkan tulang naga api kuno di bawah kakinya ke dalam makam langit, dia tiba-tiba merasakan gelombang aneh datang dari jauh. Dia sedikit mengernyit dan terbang menuju lokasi asal gelombang itu. Saya melihat platform batu aneh di atas formasi batu, dan di platform batu tersebut, ada seorang gadis kecil terbaring dengan tenang. Gadis kecil itu tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dengan rambut hitam panjang, kulit seputih salju, dan penampilan kecil dan indah. Dari kejauhan, dia terlihat sehalus boneka situasi ini, ditambah dengan wajahnya yang sangat imut, pasti akan sangat mematikan bagi sebagian orang yang memiliki kebiasaan khusus. Justru karena itulah ketika Xiao Yan melihat gadis kecil ini, iblis kecil, roh pesawat, dan roh dari banyak dewa langit dan bumi hampir secara bersamaan meneriakkan di benak Xiao Yan, kata seks adalah pisau di kepala, impuls adalah iblis, dan ucapan lainnya membuat Xiao Yan terdiam. Xiao Yan awalnya ingin membantah orang-orang ini dan mengatakan bahwa dia bukanlah tipe orang dengan kebiasaan khusus, tetapi setelah memikirkan orang kepercayaannya, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak yakin. Namun, dia tidak memiliki pemikiran lain. Dia hanya merasakan itu agak terlalu aneh bagi gadis kecil itu untuk muncul di sini, dan pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya menyadari fluktuasi di dunia luar dan perlahan membuka matanya. Ketika gadis kecil itu membuka matanya, Xiao Yan juga sedikit terkejut, karena mata emas itu mengandung sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang imut ketidakpedulian, dan Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa aura yang muncul dari gadis kecil ini sebenarnya berada di tingkat tertinggi bumi. Ketika dia melihat Xiao Yan, gadis kecil itu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuk kekosongan. Kemudian, sekuntum bunga ungu kehitaman muncul dengan aneh di udara, kelopaknya mekar meletus, membelah lautan magma di sekitarnya, dan meledak ke posisi Xiao Yan. Kekuatan pancaran cahaya ini sangat kuat. Bahkan jika Perfect Supreme kelas 9 ada di sini, tanpa sarana khusus apapun, dia takut dia akan terbunuh seketika dan melihat ke arah menghadapi pancaran cahaya ungu tua yang masuk, dia melambaikan jubah lengan bajunya dan langsung mengguncangnya hingga menjadi ketiadaan. Melihat Xiao Yan menetralkan serangannya dengan begitu mudah, ekspresi terkejut melintas di mata acuh tak acuh gadis kecil itu. Dia mengabaikan tubuhnya yang masih telanjang dan melangkah keluar dengan kaki kecilnya Xiao Yan, duri hitam tiba-tiba muncul di tubuh putihnya. Saat duri hitam itu muncul, ekspresi kesakitan muncul di pipi gadis kecil yang semula tenang itu. Kemudian, duri itu seperti rantai, mengikat erat tubuhnya, dan duri tajam itu langsung menusuk tubuhnya, seolah-olah sedang menghisap darah gadis kecil ini. Sepertinya ada semacam kutukan di tubuh gadis kecil ini. Roh dari batu leluhur melihat pemandangan ini dan tiba-tiba berkata, kutukan yang bahkan dapat membuat bumi tertinggi menderita rasa sakit seperti itu jarang terjadi di dunia ini. Benarkah? Kalau begitu orang ini benar-benar tidak beruntung. Xiao Yan mencibir, memanggil Dian, dan melemparkannya ke gadis kecil yang tampak kesakitan. Dia bukan orang yang beretika bela diri, manfaatkan miliknya penyakit untuk membunuhnya, selalu menjadi kode etik Xiao Yan. Jika gadis kecil ini menyerangnya, dia dianggap musuhnya, jadi tentu saja dia tidak akan sopan. Namun,
Yang tidak dia duga adalah ketika Kaisar Yan mendekati gadis kecil itu, duri hitam yang awalnya menjeratnya tiba-tiba berbalik dan melewati api yang indah. Di antara tabrakan, asap hitam tebal meletus, dan hitam duri juga mundur dengan cepat di bawah nyala api, dan akhirnya masuk ke dalam tubuh gadis kecil itu. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Mengapa Anda masih memiliki pelindung otomatis? Mungkin kutukan ini terasa bahwa Tuan Yan, Kaisar Yanmu adalah kekuatan eksternal yang ingin mengusirnya, jadi secara otomatis melakukan serangan balik. Roh batu leluhur juga berkata dengan sedikit ketidakpastian terlalu kuat. Meski situasi ini agak aneh, bukan tidak mungkin. Saat duri hitamnya dicabut, rasa sakit di wajah gadis kecil itu juga berkurang. Dia membuka mata emasnya dengan linglung dan melihat ke arah Xiao Yan. Dia masih bisa merasakan situasi di sini. Api Xiao Yan lah yang membakar duri dan menghilangkan kutukannya. Kenapa kamu ingin membantuku? Gadis kecil itu memandang Xiao Yan, ragu-ragu, dan bertanya. Aku hanya mengira kamu kesakitan, dan kamu terlihat seperti seseorang yang kukenal, jadi aku membantumu. Xiao Yan dengan santai membuat alasan, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, aku tidak bisa mengatakan padanya bahwa aku sebenarnya ingin membakarmu sampai mati, tapi itu hanya terhalang oleh duri. Xiao Yan bisa merasakan bahwa permusuhan dari gadis kecil di depannya sepertinya telah mereda. Mungkin karena apa yang dia katakan tadi dan kesalahpahamannya atas tindakannya barusan mengambil keuntungan dari ini dan belajar dari mulutnya. Kumpulkan beberapa informasi tentang benua Tianluo. Namun, Xiao Yan tidak berbohong sepenuhnya. Ketika dia melihat gadis kecil ini, Xiao Yan memang memikirkan gadis kecil itu Ziyan, yang membuatnya merindukan kehidupan di benua Doqi, dan orang kepercayaannya, kerabat dan teman-temannya. Hanya karena ini, Anda ingin membantu saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa di dunia yang luas ini, masih ada orang yang begitu naif. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi ke tingkat tertinggi di bumi pernah menderita dalam hal ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Aku tidak pernah menderita kerugian. Xiao Yan memasang ekspresi polos. Dengan penampilannya yang halus dan wajahnya yang tidak berbahaya, mudah baginya untuk memberikan gambaran kepada orang-orang bahwa dia tidak berpengalaman di dunia tertipu oleh penampilannya. Dikombinasikan dengan usianya, langsung disimpulkan bahwa Xiao Yan mungkin adalah seorang pemuda yang datang dari kekuatan yang kuat untuk mendapatkan pengalaman, jadi dia begitu polos. Jika musuh-musuh Xiao Yan mengetahui bahwa seseorang mengomentari Xiao Yan dengan cara ini, mereka mungkin akan memuntahkan seteguk darah di tempat. Jika Sekte Yunlan, Klan Jiwa, Klan Tianyao Huang, dan Klan Yan yang dimusnahkan menyadarinya itu, mereka mungkin akan muntah di tempat. Mengangkat papan peti mati, merangkak keluar dari neraka untuk menemukan mandala, begitu polos dan polos. Pernahkah Anda melihat orang yang begitu polos yang memperlakukan pemusnahan keluarga sebagai rutinitas sehari-hari? Api anak laki-laki ini sepertinya mampu menahan kutukan di tubuhku. Jika aku mengikutinya, aku tidak perlu khawatir kutukan itu akan pecah kapan saja. Gadis kecil itu memandang Xiao Yan, yang terlihat sangat mudah untuk menipu, dan tetap tenang di permukaan. Tapi dia sedang memikirkan cara menipu Xiao Yan agar membantunya menyingkirkan kutukan itu. Alasan mengapa dia menyelam ke dalam magma bawah tanah adalah untuk menggunakan kekuatan yang sangat panas di sini untuk menekan kutukan di tubuhnya. Namun, metode ini tidak terlalu efektif. Tepat ketika dia sangat kecewa, orang lain yang bisa mengendalikan hal aneh itu muncul di depannya. Seorang pemuda yang berapi-api, dan yang terbaik adalah pemuda ini tidak akrab dengan dunia dan sangat mudah untuk ditipu. Ini jauh di dalam magma. Kebanyakan orang tidak akan datang ke sini. Mengapa kamu datang ke sini? Gadis kecil itu melirik Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Dia sengaja mengabaikan tujuannya untuk turun dan malah melakukan penyelidikan diam-diam, yang sama saja dengan mengambil inisiatif sendiri. Saya melatih kekuatan spiritual atribut api, dan saya merasa atribut api di tempat ini sangat kuat, jadi saya turun untuk melihatnya. Saya pikir saya dapat menemukan api yang aneh, tetapi saya tidak menemukan apapun, kepala. Ditanya, Anda turun sebelum saya, apakah Anda menemukan api semacam itu? Sepertinya orang ini sepertinya tidak tahu tentang Yanlong kuno. Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Xiao Yan,
Mulut gadis itu juga melengkung ke dalam, busur yang tak terlihat, dia sampai ke dasar magma lebih awal dari Xiao Yan, dan dengan asal-usulnya yang luar biasa, dia secara alami mengenali mayat naga api kuno, tetapi kekuatannya terbatas dan dia tidak bisa mengambilnya. Awalnya, dia khawatir Xiao Yan akan mengambil tulangnya, tapi sekarang sepertinya Xiao Yan tidak tahu tentang Yanlong kuno. Dalam hal ini, dia bisa menyimpannya di sini dan menunggu sampai kekuatannya meningkat di masa depan itu. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Maaf, saya tidak melihat api khusus di sini. Saya pikir Anda pasti datang ke tempat yang salah." Xiao Yan dia tampak menghela nafas dengan penyesalan, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, gadis kecil itu dengan cepat memanggilnya, "Baiklah, tunggu sebentar." Petik 2. Api khusus, aku bisa mengajakmu untuk menemukannya, tapi, sebagai kesepakatan, kamu harus membantuku. Gadis kecil itu ragu-ragu dan berkata perlahan. Dia telah lama tersiksa oleh kutukan di tubuhnya. Waktunya, sekarang dia memiliki kesempatan untuk menghilangkan kutukan ini, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Namun, dia tidak bermaksud untuk menipu Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan juga seorang Earth Supreme yang kuat, dan di matanya, dia masih seorang Earth Supreme dengan latar belakang yang hebat akan berakhir. Terkutuklah, aku khawatir ini tidak akan mudah di masa depan. Terlebih lagi, dia tahu di mana ada api aneh di benua Tianluo, dan kekuatan api semacam ini jauh lebih kuat dari api biasa. Bisakah kamu membawaku ke tempat lain untuk mencari api? Xiao Yan terkejut. Dia awalnya ingin orang ini melonggarkan kewaspadaannya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengumpulkan tubuh Gu Yanlong panen yang tidak terduga. Bisa dibilang, bukankah itu jenis api dari Istana Netherworld atau Istana Suantian? Aku tidak suka api itu, apalagi kamu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Istana Iblis Suci. Istana Saint Iblis." Xiao Yan mengerutkan kening. Dia telah berada di alam utara untuk sementara waktu, tapi dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Istana Iblis Suci juga merupakan kekuatan di benua Tianluo. Namun, itu bukan di batas utara, tapi di wilayah selatan. Daerah itu bahkan lebih kacau daripada batas utara. Sebagai salah satu penguasa, Iblis Suci Istana lebih besar dari Istana Suantian, Istana Netherworld dan lainnya jauh lebih kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, mungkin gabungan semua kekuatan di utara tidak akan mampu menandingi mereka, kata gadis kecil itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Saat dia pergi ke tempat itu untuk mencari api sebelumnya, dia juga menyelidiki detail Istana Netherworld dan kekuatan lainnya tingkat tertinggi. Jika Istana Iblis Suci benar-benar, seperti yang dikatakan orang ini, lebih kuat dari semua kekuatan di utara, maka istana itu memang bisa mendapatkan ketenaran di benua Tianluo. Tapi, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Api yang kamu sebutkan. Jangan khawatir, aku baru saja akan mengatakan bahwa di tangan penguasa Istana Iblis Suci, Kaisar Iblis Suci Lu Heng, ada api yang sangat kuat yang disebut api naga suci. Dikatakan bahwa dia pernah membunuh orang kuat hidup-hidup. Terbakar sampai mati, menurutku kamu akan puas dengan api semacam ini, kan? Gadis kecil itu melirik Xiao Yan dan bertanya. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan. Api yang dapat membakar hidup-hidup Tuhan Yang Maha Esa memang jauh lebih kuat daripada api di utara. Namun, nyala api ini ada di tangan Lu Heng, yaitu, dia mengatakan itu jika dia ingin merebutnya, dia pasti akan menjadi musuh Istana Iblis Suci ini. Jika kamu benar-benar menginginkan api semacam itu, aku dapat membawamu untuk menemukannya, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk menangkapnya dan mematikan apinya. Melihat ekspresi bersemangat Xiao Yan, gadis kecil itu dengan cepat menambahkan jalan. Apakah kamu memiliki dendam terhadap Kaisar Iblis Suci itu? Xiao Yan melirik gadis kecil itu. Dilihat dari nada dan sikapnya, pria ini hanya ingin memanfaatkannya dan ingin dia bertarung melawan Istana Iblis Suci. Dia pasti memiliki dendam lama dengan Istana Iblis Suci, jika tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan membawanya untuk menangkapnya. Aku punya dendam padanya. Gadis kecil itu tidak menyembunyikan hubungannya dan mengakuinya dengan sangat sederhana. Hal ini mengejutkan Xiao Yan karena awalnya dia mengira gadis kecil itu akan menyangkalnya, tapi menurutnya terkejut. Gadis kecil itu melanjutkan, kamu ingin api menimpanya, dan aku ingin membalas dendam. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Seberapa kuat Istana Iblis Suci? Xiao Yan bertanya,
Meskipun dia telah menyelidiki beberapa informasi tentang benua Tianluo, karena dia pertama kali tiba wilayah utara, sebagian besar informasi yang dikumpulkan terkait dengan wilayah utara, dan Istana Iblis Suci berada di wilayah selatan, yang kebetulan tidak ada di sana. Dalam lingkup intelijen yang dia kumpulkan, dia bahkan tidak akan tahu di sana adalah suatu kekuatan jika gadis kecil itu tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Menurut penyelidikan saya sebelumnya, di Istana Iblis Suci, selain Lu Heng sendiri, ada 4 makhluk tertinggi tingkat rendah, dan Lu Heng sendiri berada di tingkat puncak makhluk tertinggi tingkat rendah. Namun, dengan beberapa metodenya, bahkan menghadapi makhluk tertinggi, dia harusnya mampu bertarung, kata gadis kecil itu dengan sangat serius. Karena perseteruannya dengan Lu Heng, dia juga telah menyelidiki dengan cermat informasi tentang dia sebelumnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang Istana Iblis Suci, tapi dia masih dianggap mengetahui seluk-beluknya. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa bersaing dengan kekuatan besar dengan kekuatannya sendiri. Untuk bersaing dengan Istana Iblis Suci, dia bahkan berencana untuk menciptakan kekuatan sendiri dan menunggu kekuatan itu berkembang sebelum pergi ke Lu Heng. Selesaikan akun, tapi ini juga akan memakan waktu lama. Menciptakan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Tetapi bahkan jika dia menciptakan kekuatan, dia tidak akan melemparkan dirinya ke dalam jebakan sebelum menembus ke level tertinggi. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara musuh dan kita cukup besar, tapi sekarang, dengan tambahan Xiao Yan, dia memiliki kepastian meskipun kekuatan Xiao Yan sama dengan miliknya, dia adalah yang tertinggi tingkat rendah, tetapi nyala api indah yang dikorbankan Xiao Yan barusan sudah pasti cukup untuk mengancam keberadaan tingkat tertinggi tingkat atas. Jika kamu benar-benar tidak berbohong padaku, maka aku memang bisa membantumu menangani Lu Heng. Tentu saja, premisnya adalah kamu tidak membodohiku, dan aku punya satu syarat lagi. Untuk sesaat, dia berpura-pura wakil komandan tampak malu dan berkata, jika saya membantu Anda menangani Lu Heng, Anda akan menjadi pengawal saya selama 1 tahun. Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih membutuhkan perlindungan? Gadis kecil itu bertanya dengan heran. Ini hanya waktu, dan keberadaan tingkat tertinggi bumi hanyalah masalah jentikan jari. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku bantu, jadi aku harus meminta bantuanmu. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, jika aku benar-benar membantumu menangani Kaisar Iblis Suci Lu Heng, aku harus mendapatkannya beberapa manfaat untuk diriku sendiri. Ya, kamu tidak bisa membiarkan aku bekerja untukmu secara gratis, kan? Bukankah api naga suci itu bermanfaat? Gadis kecil itu mau tidak mau menyadari bahwa pemuda yang tampaknya baik hati itu di depannya tidak seperti yang dia bayangkan. Itu hanya piala. Meski bermanfaat, tidak masalah jika kamu bekerja sama dengan kami untuk menangani Istana Iblis Suci. Terlebih lagi, jangan lupa bahwa ada kesepakatan tentang api itu. Berkata, jadi, apakah kamu mau? Jika kamu ingin aku berurusan dengan Lu Heng bersama-sama, kamu harus membayar harga lain. Waktu penjagaan 1 tahun tidak terlalu sulit. Apa yang kamu katakan masuk akal. Kalau begitu, aku semoga yang terbaik untukmu. Kami bekerja sama dengan bahagia. Setelah ragu-ragu sejenak, gadis kecil itu mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan berkata, nama saya Mandala. Jika Anda benar-benar dapat menangkap Lu Heng dan menyelesaikan apa yang telah saya lakukan, maka saya akan melakukannya. Saya akan menjadi pengawal Anda selama 1 tahun. Nona Mandala, saya ingin tahu apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda. Xiao Yan menjabat tangan kecil itu dan segera melepaskannya, karena sudah menebak-nebak Mandala. Sebagian besar yang diminta Luo adalah untuk kutukan di tubuhnya, namun Xiao Yan tetap bertanya lagi dengan penuh rasa hormat terhadap prosesnya. Kamu seharusnya melihat benda-benda itu di tubuhku, kan? Wajah Mandala berubah sedikit muram, lalu berkata, itu adalah kutukan yang tertinggal di tubuhku, dan apimu adalah kutukan bagiku, jadi aku ingin memintamu untuk membantu memecahkan kutukan pemurnian itu. Petik 2. Bukankah kutukan di tubuhmu ditinggalkan oleh Lu Heng? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya secara tidak sengaja, tetapi Mandala itu mengangguk dengan berat dan berkata, tidak buruk. Petik 2. Saya pikir saya harus tahu bagaimana dendam antara Anda dan orang itu muncul. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu dia melirik tubuh mungil Mandala dan berkata, baiklah, kalau begitu, lebih baik memilih yang lain, hari ini.
Mari kita mulai membantumu menghilangkan kutukan itu sekarang, kan? Mulai sekarang. Kali ini, kebalikannya, Mandala lah yang tertegun. Dia awalnya mengira Xiaoyan harus memikirkan hal berbahaya seperti itu, masalah untuk sementara, setidaknya sampai Lu Heng ditangani sebelum mengambil tindakan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan setuju begitu saja. Bukankah dia takut? Tempatnya. Kutukan di tubuhmu sebagian telah aku bakar sebelumnya, dan sekarang dalam tahap lemah. Terlebih lagi, tempat ini terletak di zona magma, dan api yang menyerangku juga meningkat sampai batas tertentu. Sekarang tentu saja waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Xiaoyan mengangguk, seolah-olah dia sedang memikirkannya, tetapi hanya dia yang tahu pemikiran spesifiknya. Dia secara alami memikirkan hal-hal yang telah dipertimbangkan Mandala, tapi, dia selalu punya rencana cadangan ketika melakukan sesuatu. Terakhir kali dia membuat kesepakatan seperti itu dengan Ratu Medusa, dia tersiksa olehnya dan tidak bisa hidup tanpanya. Nah, jika gadis kecil ini mengira dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di hadapannya tanpa kutukan, dia tidak akan keberatan menjadi kutukan baru gadis kecil ini. Kamu benar, ayo kita mulai. Mandala mengangguk sedikit, lalu melanjutkan duduk di atas formasi batuan di bawah. Sekarang dia telah benar-benar melepaskan keraguan terakhirnya tentang Xiaoyan. Awalnya, ketika Xiaoyan sedang mendiskusikan isi kesepakatan dengannya, dia masih curiga dan mulai bertanya-tanya apakah kepolosan Xiaoyan sebelumnya hanyalah sebuah akting. Ayolah, itu dia. Orang ini mungkin memiliki pikiran yang cemerlang, tetapi pengalamannya masih jauh tertinggal. Jika tidak, dia tidak akan setuju untuk membantunya menghilangkan kutukan itu begitu saja. Setelah Mandala duduk dengan patuh, Xiaoyan pun mengulurkan jarinya. Tiba-tiba, nyala api cemerlang muncul dari ujung jarinya, lalu dengan lembut menyentuh kepala Mandala. Sinar Kaisar Yan segera mengikuti ujung jarinya dan menyerbu tubuh Mandala, dan lalu secara bertahap mendekati kutukan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa Xiaoyan pun menyerbu tubuh Mandala. Saat situasi di tubuh Mandala terproyeksi di benaknya, alis Xiaoyan pun sedikit mengernyit, karena mereka yang terkena kekuatan kutukan. Duri hitam yang terbentuk tidak hanya ditanamkan di daging Mandala, dan darah, tapi juga melilit jantungnya. Pantas saja kekuatan kutukan menyiksa Mandala sampai mati, namun Mandala tidak pernah terpikir untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusirnya. Ternyata karena alasan ini memang ada cara untuk mengatasi kutukan itu, aku takut aku akan merasa tidak berdaya. Lagi pula, jika aku tidak hati-hati, hati Mandala bisa hancur. Buka mulutmu. Setelah memperhatikan keadaan di tubuh Mandala, tiba-tiba Xiaoyan berkata. Mandala tertegun sejenak, tidak mengetahui niat Xiaoyan melakukan ini, namun ia tetap membuka mulutnya dengan sangat patuh. Obat mujarab hitam dimasukkan ke dalam mulutnya dan dengan cepat larut dalam tubuhnya. Pil yang diberikan Xiaoyan ke Mandala bukanlah sesuatu untuk menahan kutukan, tapi pil iblis batin yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Proses pengusiran kutukan akan sedikit menyakitkan, pasti mempengaruhi dirinya sendiri, dan dia mungkin secara tidak sengaja membakar Mandala sampai mati, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini terlebih dahulu untuk menjaganya dalam keadaan yang relatif tenang. Ketika Mandala memasuki keadaan iblis batin semu, Xiaoyan juga melemparkan sutra setan hati tertinggi yang baru saja dia latih, dan juga memasuki keadaan iblis batiniah yang sebenarnya kali ini, bahkan dia tidak sepenuhnya yakin untuk mengusir kutukan, jadi Anda harus berusaha sekuat tenaga. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan Dian untuk diam-diam mendekati jantung Mandala. Metode pengusiran kutukan ini sebenarnya sangat mirip dengan metode yang dia gunakan untuk membantu Nalan Jie mengeluarkan racun, tetapi prosesnya jauh lebih berbahaya, lagi pula, racun brandingnya jauh kalah dengan duri hitam. Biasanya, duri hitam menjerat jantung Mandala. Begitu kekuatan lain bersentuhan, pasti akan mempengaruhi jantungnya. Namun, kemampuan pengendalian tembakan Xiaoyan memungkinkan dia untuk membakar duri hitam itu sementara, tanpa merusak hatinya. Metode aneh ini, bahkan Mandala, yang telah memasuki keadaan iblis batin semu tidak bisa tidak mengaguminya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.